Untuk yang pertama itu materi dari Dr. Joko terkait manajemen nutrisi pada pasien dialisis. Adapun pemantauan status nutrisi pasien, untuk yang pertama itu kegiatan mengamati perkembangan penata laksanaan nutrisi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan segera mungkin. Pemantauan yang dilakukan terdiri dari yang pertama itu monitoring. Dilakukan dengan cara melihat perubahan dari berbagai aspek tergantung problem atau masalah yang ada pada pasien. Biasanya itu asupan makanan dan kepatuhan diet. Untuk yang kedua itu evaluasi, mengukur keberhasilan yang diinginkan, bandingkan data monitoring dengan standar rujukan yang dicapai sehingga dapat diidentifikasi dampak pemberian intervensi yang sudah dicapai apa belum. Nah, untuk tujuan penata laksanaannya, yang pertama itu untuk memperbaiki dan mempertahankan status gizi yang optimal, mencegah penimbunan sisa metabolisme yang berlebih, mengatur keseimbangan air dan elektrolit, mengendalikan kondisi-kondisi terkait PGK. Lalu untuk pada pasien PGK-HD itu untuk mempertahankan sisa fungsi ginjal agar masih bisa banyak produksinya. Terus kan dari itu kandungan nutrisinya terdiri dari asupan energi, asupan protein, terus asupan lemak, asupan karbohidrat, asupan cairan, vitamin air, asupan vitamin lemak, dan yang terakhir asupan mineral. Terus untuk target penata laksanaan nutrisi, yang pertama asupan makanan pada pasien PGK itu lebih dari 80% dari yang direkomendasikan. Untuk IMT-nya 20-25 kg per meter kubik. Untuk cadangan massa otot atau lemak adekuat, terus albuminnya lebih dari 4 G per DL, kolesterolnya 150-200 mg per DL, trigliseridanya kurang dari 150 gram per DL, HDL pada pria lebih dari 40 dan wanita lebih dari 50 mg per DL. Nah, untuk serum kurang dari 10 mg dan saturasi transperinnya 20-50%. Nah, untuk diet pada pasien transplantasi ginjal, untuk yang pertama itu transplantasi ginjal itu apa? Terapi pengganti ginjal sakit dengan ginjal yang donor. Setelah transplantasi biasanya sering terjadi hiperkatabolisme protein atau kegemukan dan hiperlipidemia. Diet bulan pertama setelah transplantasi energi cukup dengan protein yang tinggi. Setelah itu menjadi energi dan protein yang cukup. Untuk tujuannya yaitu mencapai dan mempertahankan status gizi yang normal. Yang kedua, mencegah hiperlipidemia. Yang ketiga, mencegah ketidaktahanan terhadap glukosa. Untuk yang keempat, mempercepat penyembuhan. Adapun syarat untuk diet transplantasi ginjal, untuk energinya cukup yaitu 30-35 kalori per kilo berat badan per hari. Untuk protein tinggi pada bulan pertama setelah transplantasi 1,5, lalu setelah 1 bulan menjadi 1 gram per 1 gram per kilo berat badan per harinya. Nah, untuk lemak sedang kurang 30% dari kebutuhan energi total dan harus dibatasi pemakaian lemak jenuh. Untuk karbohidrat cukup, kebutuhan energi total dikurangi energi yang berasal dari protein dan lemak. Untuk mencegah ketidaktahanan terhadap glukosa, batasi pemakaian gula sederhana dan usahakan makanan berserat tinggi. Untuk kolesterol harus kurang dari 300 mg per hari untuk mencegah hiperlipidemia. Nah, untuk materi yang kedua, manajemen anemia pada pasien dialisis. Apa itu anemia? Anemia itu adalah suatu kondisi rendah
rendahnya kadar Hb dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Akibat jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh itu kurang. Nah, untuk menurut WHO dinyatakan anemia bila Hb pada laki-laki kurang dari 14 G per dl, sedangkan untuk pada perempuan kurang dari 12 per G per dl. Sedangkan untuk menurut Pernepri, laki-laki masih sama ya dengan menurut WHO 14 dan perempuan 12. Sedangkan untuk menurut KDIGO, jika kadar Hb-nya itu kurang dari 13 untuk laki-laki dan berapa